Cerita misteri Gunung Lawu dari suara napas hingga suara delman. Gunung Lawu di kawasan perbatasan antara Karanganyar, Jawa Tengah dengan Magetan, Jawa Timur yang terkenal sakral sekaligus angker. Sebelum lanjut ke videonya, ayo bantu dukung channel Jejak Misteri dengan cara mengeklik tombol subscribe dan bunyikan lonceng agar kalian tidak ketinggalan cerita misteri dari channel Jejak Misteri. Salah satu komika yang gemar naik gunung, Zawin Nur, pernah membagikan kisah misterinya di gunung tersebut. Dawin menyuguhkan cerita soal perjalanannya bersama satu teman saat mendaki Gunung Lawu. Berikut keganjilan yang ia alami selama mendaki Gunung Lawu seperti diceritakan. 1. Merasa keberatan. Saat di pos ketiga menuju ke pos keempat, teman Dawin merasakan beban yang berat ketika berjalan. Hal itu ditunjukkan saat si Tokek, panggilan akrab temannya, berhenti saat baru berjalan 5 dan beristirahat berkali-kali. Pas lagi di jalan itu si Tokek, teman gua, itu dia berhenti terus. Baru jalan 5 langkah, 6 langkah itu langsung berhenti. Nggak sampai duduk tapi berhenti istirahat kayak rukuk gitu, terang Dawin. Dawin sempat menukarkan tas temannya tersebut dengan tas yang ia bawa. Namun ternyata yang berat bukan karena tasnya. Ia merasakan hal yang tidak beres terjadi pada temannya. 2. Ada suara nafas. Kisah misteri di Gunung Lawu belum berakhir. Saat melanjutkan perjalanan menuju pos 4, Dawin dan temannya terkagetkan dengan suara nafas yang jelas terdengar di telinga. Dengan sekejap keduanya berhenti. Tiba-tiba di tengah jalan itu ada suara begini, "Herr, kayak nafas." Gua kaget kan, kita berdua tiba-tiba berhenti, kata Dawin. 3. Perubahan suhu dingin secara tiba-tiba. Saat membangun tenda di pos keempat, semua aman pada awalnya. Suhu di luar tenda 12 derajat Celcius dan di dalam tenda 16 derajat hingga 15 derajat Celcius. Namun, keanehan yang terjadi saat Dawin dan temannya tidak merasakan kedinginan. Dalam suhu tersebut, menurut Dawin jika memakai celana pendek dan baju berbahan flanel jelas sangat terasa dingin. Sampai akhirnya gue sadar, di luar itu suhunya 12 derajat Celcius. Di dalam tenda itu gue cek jam gue 16 sampai 15 derajat Celcius. Di suhu 15 derajat Celcius, seharusnya gue pakai jaket. Gue tahu fisik gue, tapi di saat itu gue pakai celana pendek dan pakai flanel biasa, kata Dawin. Ia sempat memamerkan kepada temannya bahwa tenda mahal tidak membuat dingin orang di dalamnya. Hingga tiba saatnya ia menyeletukan sebuah bercanda dan saat itu juga ia bersama temannya langsung merasakan suhu dingin yaitu suhu normal pada saat itu. Gue bercanda di situ, gobloknya gue bercanda kasih tahu kayak gini kek. Ini kita 16 derajat Celcius, tapi kita rasanya anget apa jangan-jangan. Ah, gue ingin bercanda ngaco tapi nggak enak, kata Dawin. 4. Dengar suara delman. Kejadian aneh yang dialami tidak berhenti di situ. Selanjutnya, ia mendengar suara orang yang sedang menembang dan mendengar suara delman. Hal yang diingat pertama oleh Dawin yaitu mitos di Gunung Lawu tidak boleh memakai pakaian berwarna hijau, sedangkan atasan yang ia pakai dan tendanya berwarna hijau. Tiba-tiba dari sebelah kanan tenda ada suara nana. Waduh, takut juga ini. Itu jelas banget kita berdua diam. Dari sebelah kiri tenda agak sebelah depanan itu ada suara kayak delman, kereta delman. Kicik 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 terus kita diam. Gua langsung ingat mitosnya itu di Lawu tidak boleh pakai pakaian hijau. Flanel gue warna hijau, tenda gue warna hijau jelasnya. 5. Ada yang mengelilingi tenda. Tak cukup dengan mendengar suara-suara aneh, selanjutnya Dawin merasa ada yang mengelilingi tenda dan kemudian tersandung di salah satu tali tendanya. Pada titik itu ia sudah pasti merasa diteror. Habis dari itu, tenda itu kayak ada yang mengelilingi satu orang, dikelilingin. Tiba-tiba, tali tenda ada yang nyandung, ngeset gitu. Itu makin diteror boy, katanya. 6. Banyak yang semedi. Banyak yang datang ke Gunung Lawu yang penuh dengan kisah misteri itu untuk melakukan semedi di puncaknya. Pada saat itu, malam Selasa dengan dihiasi bulan purnama penuh, ada yang beranggapan gangguan-gangguan yang dialami bukan bermaksud untuk mengganggu, namun merupakan keramahan penunggu dengan ucapan selamat datang.
Di puncak banyak orang untuk semedi. Itu semuanya orang-orang yang datang untuk bersemedi. Dan malam Selasa itu adalah malam yang bulan purnama full. Jadi ada yang bilang yang malam itu datang sebenarnya bukan mengganggu, tapi mengucapkan selamat datang. Keramahan penunggu situ, ungkapnya. Meskipun dianggap mistis, Dawin menganggap bahwa Gunung Lawu merupakan gunung yang cukup spesial karena ia pernah 2 kali ke gunung tersebut, namun gagal tidak sampai puncak. Pada kesempatan yang ketiga hampir juga gagal, saat perjalanan menuju base camp Gunung Lawu mobilnya mengalami kecelakaan ditabrak dari belakang oleh sebuah bus. Buatku, Gunung Lawu ini adalah gunung yang cukup spesial buat gue pribadi. Karena gue udah 3 kali ke sana, yang 2 awal itu gagal, dan yang ketiga hampir gagal. Yang pertama gue gagal karena ada teman gue yang cedera. Di perjalanan yang kedua gagal karena gue yang cedera. Di perjalanan ketiga hampir aja gagal juga karena mobil gue yang cedera, terangnya. Meski banyak kisah misteri yang dialami selama mendaki Gunung Lawu, Dawin masih ingin untuk mendaki ke gunung itu lagi. Gunung Lawu ini buat gue adalah gunung yang gokil lah. Gue pengen lagi ke sana, ungkapnya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di kolom komentar. Nantikan video dari kami selanjutnya. Bye-bye.